Halo, salam guru penggerak. Kali ini saya akan menerapkan modul coaching dengan model Tirta. Saya selalu setia didampingi oleh Ibu Sri Handayani sebagai fasilitator, Ibu Mei Fitriadi sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri, Andrian Saragi, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kota Pekanbaru. Kali ini saya akan melakukan praktek coaching dengan salah satu tim komunitas praktisi di SD Santa Maria II Pekanbaru. Salah satu rekan kerja atau pendidik bernama Bu Happy tampak khawatir dan gelisah belakangan ini. Bu Happy adalah pendidik yang mengajar di kelas 6 bidang IPA. Bu Happy merasa khawatir karena siswa-siswi kelas 6 akan menghadapi ujian sekolah, di mana Bu Happy dihadapkan dengan kisi-kisi soal ujian sekolah kelas 6 yang materinya diambil dari pelajaran kelas 4, 5, dan 6. Beliau merasa khawatir dengan hasil ujian nanti karena pembelajaran yang didapat kurang maksimal selama pandemi. Di sini peran kami adalah coach itu saya sendiri atau Miss Andriani dan coachee adalah Bu Happy. Selamat siang Ibu Happy. Selamat siang, Miss. Boleh saya duduk? Oh, silakan, Miss. Oke, Bu Happy, ini dulu saya datang ke sini. Saya mau bertanya sama Bu Happy, boleh? Boleh kali, Miss. Miss. Akhir-akhir ini Bu Happy, saya lihat kok Ibu tampak gelisah ya. Kenapa Ibu tampak gelisah? Itulah, Miss. Saya khawatir. Anak-anak kelas 6 ini kan mau ikuti ujian sekolah, Miss. Jadi saya ada kekhawatiran gitu. Bisa Ibu ceritakan lebih dalam lagi kekhawatiran apa sih yang Ibu rasakan tuh? Gini, Miss, anak kelas 6 itu kan mau ujian sekolah. Materi yang mau diujikan itu kan, Miss, mulai dari kelas 4, kelas 5, kelas 6. Padahal saya merasa pembelajaran selama ini, Miss, kurang maksimal, Miss. Ya, selama pandemi ini kan lebih banyak daringnya ketimbang tatap mukanya, Miss. Jadi saya khawatir hasil ujian anak-anak itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, Miss. Baiklah, tadi Bu Happy kan sudah cerita nih, kira-kira kenapa sih yang membuat Bu Happy itu khawatir tuh? Ternyata karena kekhawatiran Ibu ya terhadap hasil ujian anak-anak kelas 6, siswa kelas 6. Baiklah Bu Happy, ini kan kita sering diskusi nih, kira-kira menurut Bu Happy apa sih tujuan yang Ibu harapkan, apa sih yang Ibu ingin harapkan dari diskusi kita kali ini? Saya ingin dapat solusi, Miss, terhadap kekhawatiran saya ini supaya saya nggak merasa khawatir lagi gitu, Miss. Oh, jadi seperti itu. Iya, Miss. Nah, tadi Ibu Happy cerita nih kan, Ibu merasa khawatir karena pembelajaran kurang maksimal. Bisa nggak Ibu ceritakan lebih dalam lagi, mengapa sih kurang maksimal? Oh iya, Miss. Kan selama masa pandemi ini, Miss, pembelajaran kan dilakukan secara daring. Nah, pembelajaran secara daring ini kan biasanya saya lakukan dengan menggunakan Zoom. Nah, pada saat Zoom ini, Miss, tidak semua anak-anak masuk dalam Zoom, sehingga tidak semua anak-anak merasakan atau mendapatkan pembelajaran yang saya berikan. Ada pula lagi anak ini yang tidak mengerjakan tugas yang saya berikan melalui classroom. Selain itu lagi, Miss, ketika Zoom pun itu kan kadang-kadang ada jaringan, permasalahan jaringan, sehingga apa yang saya sampaikan tidak sepenuhnya didengar anak. Nah, ketika saya bikin latihan, tidak pula semua anak mengerjakan, sehingga saya nggak tahu sebenarnya anak itu paham dan kesulitan mereka itu di mana gitu, Miss. Ada lagi nggak misalnya yang menjadi hambatan Ibu sehingga Ibu merasa khawatir? Iya, Miss. Nah, semester 2 ini kan memang kita sudah tatap muka, tapi kan Miss masih sifatnya terbatas.
Nah kalau sifatnya terbatas kan durasi waktu itu kan singkat, sehingga dengan waktu yang singkat ini saya nggak bisa ngedrill soal, saya nggak bisa memantapkan materi karena materinya masih banyak lagi yang tertinggal Miss. Sementara ujian ini mulai dari kelas 4, 5, 6 sehingga untuk membahaskan soal kelas 4 atau materi kelas 4, kelas 5 kayaknya waktunya kurang. Sedangkan untuk kelas 6 aja waktunya kurang Miss, apalagi mau bahas kelas 4, 5 itu Miss, makanya saya khawatir. Iya Miss. Tadi Ibu bercerita bahwa pembelajaran yang Ibu berikan itu bisa melalui Zoom ya? Iya Miss. Ada nggak yang sudah dilakukan selain misalnya metode pembelajaran Zoom supaya menurut Ibu itu maksimal? Oh iya ada Miss, saya juga sama anak saya yang nggak ikut Zoom itu biasanya saya adakan video call. Hanya saja kan ketika saya adakan video call, maklum ya Miss, anak SD kan tidak punya handphone kan di tangan orang tua. Ketika saya adakan video call tidak bisa juga terlaksana Miss karena handphonenya di tangan orang tua. Nah ketika saya berikan di classroom itu kadang-kadang anak-anak nggak mau kerjakan juga Miss. Misalnya saya kasih catatan, nanti saya suruh mereka itu untuk membaca atau mempelajari, nggak terjamin juga kalau mereka itu mempelajarinya Miss. Jadi saya sudah paham nih kenapa Ibu ternyata akhir ini merasa gelisah, merasa khawatir. Saya sudah paham nih sekarang. Nah, Bu Evi, tapi kalau saya lihat nih, Bu Evi itu pasti bisa loh mengatasi hal yang menjadi masalah Ibu itu, karena pasti Bu Evi punya kekuatan. Nah, saya mau tanya Bu Evi, menurut Bu Evi ini kira-kira apa sih kekuatan yang ada pada diri Bu Evi? Oh, saya itu Miss tidak gampang menyerah. Kemudian saya orang semangat Miss. Wah, berarti itu sangat kekuatan yang ada pada diri Bu Evi itu sangat luar biasa loh. Ibu ternyata tuh orangnya tidak pantang menyerah, terus tetap semangat. Nah, dengan kekuatan yang Ibu Evi punya sekarang ini, kira-kira apa rencana Bu Evi ke depan supaya masalah Bu Evi ini dapat teratasi dengan baik? Oh, saya punya rencana Miss. Anak-anak itu nanti kan mau saya buat dalam diskusi kelompok. Dalam satu kelompok itu saya buat anak itu dia kelompok yang heterogen, di mana masing-masing kelompok anak-anak yang secara akademis di bidang sains, di bidang IPA itu akan saya masukkan dalam masing-masing kelompok. Tujuannya supaya anak-anak yang ahli dalam bidang sains atau yang pintar dalam bidang sains itu nanti bisa menularkan kepada teman-temannya sehingga kawan-kawan ini menjadi paham tentang materi yang mereka kesulitannya. Itu bisa dibilang seperti kayak tutur sebaya Miss, yang kayak tutur sebaya Miss. Kira-kira Miss. Berarti mau buat tim kelompok ya? Iya Miss. Selain itu ada rencana lain nggak selain membuat tim kelompok? Ada Miss, nanti kan dari tim mereka saya bikin dalam kelompok, kemudian nanti masing-masing saya tanya kesulitan mereka itu di mananya. Nah, ketika mereka sudah sampaikan kesulitan di mana, maka saya akan menjelaskan secara klasikal untuk sama anak semuanya supaya semua anak menjadi lebih paham lagi Miss. Nah, kenapa saya buat tutor sebaya ini Miss? Karena gini, kadang-kadang kan anak-anak ini kalau langsung bertanya ke gurunya kan segan. Nah kalau sesama usia mereka kan mereka bebas berkomunikasi. Kadang-kadang pun kan bahasa yang kita gunakan kadang-kadang agak sulit dipahami anak-anak. Sementara bahasa kawannya itu lebih gampang mereka pahami. Nah kalau misalnya ada kesulitan mereka dalam suatu materi, maka saya akan jelaskan sehingga semuanya jadi semakin paham gitu. Luar biasa loh. Ternyata Bu Evi bisa loh mengatasinya dengan membuat rencana-rencana yang sudah Ibu buat nih. Nah kira-kira nih Bu Evi, kapan sih kira-kira Bu Evi mau melaksanakannya? Mungkin 2 hari lagi nih, karena kan 2 hari lagi saya itu mau masuk ke dalam kelas. Pas pelajaran IPA saya nanti langsung bentuk kelompok ya 2 hari lagi. Nah ada nggak Ibu butuh bantuan misalnya supaya
program ibu nanti bisa berjalan dengan lancar? Oh iya Miss, saya nanti mau diskusi atau menyampaikan ke teman-teman yang sama-sama guru kelas 6 kalau saya mengadakan pembelajaran bentuk diskusi kelompok, sehingga ketika ada pergantian jam teman-teman yang lain itu kan nggak merasa bingung kenapa ini kok anak-anak tiba-tiba langsung masuk dalam kelompok gitu Miss. Mudah-mudahan juga nanti dengan cara saya seperti ini ya bisa menularkan ke teman-teman. Iya, sehingga mereka pun yang bikin seperti saya, jadi seperti yang saya buat ini, sehingga menjadi habit sama anak tuh diskusi kelompok. Jadi tanpa kita komandoi pun mereka sudah oh iya diskusi kelompok itu Miss. Luar biasa loh. Bener gue, ternyata saya banyak belajar nih bahwa kalau kita punya kekuatan itu bisa kita buat jadi motivasi kita ke depan ya. Luar biasa gue. Kira-kira nih kalau rencana gue ini berjalan dengan baik, kira-kira manfaat apa sih yang ibu harapkan dari rencana itu? Oh ya, saya berharap nih yang pertama hasil ujian anak-anak itu maksimal sesuai dengan harapan saya, harapan anak-anak, harapan orang tua. Kemudian yang kedua Miss, ilmu apa yang saya ajarkan sama mereka itu nanti bisa mereka ingat dan bisa bermanfaat bagi mereka untuk masa depannya Miss. Kemudian yang ketiga juga Miss, saya berharap anak-anak itu terbiasa dengan diskusi, terbiasa dengan musyawarah, sehingga ketika dalam mengambil keputusan mereka itu selalu berdiskusi, tidak mau kehendaknya sendiri Miss. Iya Miss. Jadi saya yakin ibu pasti bisa mengatasi semua masalah ini. Dan saya salut loh dengan keputusan yang ibu buat ini, luar biasa, karena ibu ternyata tidak lepas tanggung jawab, apalagi sebagai pendidik ya, dia tetap melaksanakan tanggung jawabnya bagaimana supaya anak-anak itu paham dengan pelajaran-pelajaran yang kita berikan, tidak hanya mengajarkan materi lepas, tapi ibu ternyata ibu tetap memegang anak ini, merangkul anak ini sampai dia memang nanti lulus. Luar biasa Bu Epi, saya yakin pasti rencana ibu Epi ini berjalan dengan baik dan anak-anak juga pasti merasakan manfaat yang luar biasa dari setiap program ini. Ya, Bu Epi, kira ada lagi nggak yang menjadi kekhawatiran Bu Epi selain yang tadi yang buat kita diskusikan? Untuk saat ini itu satu yang menjadi kekhawatiran saya Miss. Semangat Ibu Epi, pasti bisa. Itu Bu Epi, saya lanjut dulu ya mengerjakan tugas saya selanjutnya. Iya Miss, terima kasih banyak ya Miss sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, kegelisahan saya. Oke, terima kasih ya Miss. Sampai ketemu lagi ya Bu Epi. Ya, Oke.